harus patuhi protokol kesehatan. Yang dimana protokol kesehatan yang telah pemerintah terapkan itu seperti mencuci tangan, menjaga jarak, dan tidak apa? Oke. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ibu akan menunjukkan satu orang untuk memimpin doa. Coba Halim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin wa rasulan. Amin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita melihat kondisi tempat kita belajar dulu apakah sudah bersih. Untuk kalian coba lihat apakah kelasnya sudah bersih. Jika ada sampah tolong dipungut dan dibuang ke luar. Bersih, Bu. Alhamdulillah kalau bersih. Untuk hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang pengenalan algoritma. Apakah kalian sudah tahu sebelumnya tentang pengertian algoritma? Belum, Bu. Belum ada? Belum. Tahu siapa namanya? Jadi siapa namanya? Nama saya Siska, Bu. Pengertiannya apa? Itu langkah-langkah menyelesaikan masalah, Bu. Oke. Ada dengar tadi apa Siska bilang? Ada, Bu. Apa? Langkah-langkah masalah. Baik, sekarang Ibu jelaskan secara lebih rinci lagi. Jadi algoritma itu merupakan suatu langkah-langkah penyelesaian masalah yang dilakukan secara sistematis dan logis. Yang dimana logis di sini itu masuk akal. Jadi kita harus menjelaskan sebuah masalah itu yang masuk akal, nggak boleh ambigu atau tidak jelas. Setelah pengertian tadi, Ibu akan menjelaskan lagi tentang kriteria algoritma. Yang dimana kriteria algoritma itu ada 5 jenis. Ibu akan tulis di depan papan dan Ibu mohon kalian untuk catat di buku masing-masing untuk bahan belajar kalian di rumah ya. Baik. Oke, tolong perhatikan ke depan dulu ya. Sebelumnya kalian sudah pernah baca tentang kriteria algoritma? Belum. Ibu akan menjelaskan dan kalian tolong dipahami karena ini materi pengantar yang awal. Jadi kalau misalnya untuk pelajaran selanjutnya sangat dipakai, sangat dibutuhkan untuk pemahaman awalnya. Baik, Ibu akan menjelaskan yang pertama ada kriteria algoritma. Yang pertama itu ada input, yang dimana algoritma harus memiliki, dalam algoritma itu harus memiliki satu masukan. Kalau misalnya Ibu contohkan dalam algoritma kehidupan sehari-hari yang sering kalian lakukan, pasti kalian sering masak nasi nggak? Bagi yang cowok nih, Ibu tanya. Sering, Bu. Jarang, Bu. Yang sering kenapa? Lapar, Bu. Kalau yang cewek sering daripada yang cowok kan? Kemudian yang kedua ini ada kriteria algoritma output, yang dimana setiap algoritma yang kita buat tuh harus ada satu keluaran atau output. Yang ketiga ada kriteria finiteness, yang dimana pada algoritma harus memiliki akhiran atau keluaran dengan sejumlah langkah-langkah. Selanjutnya yang keempat ada definiteness,
yang dimana setiap langkah algoritma harus didefinisikan dengan tepat, tidak ambigu dan harus jelas seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, yang pengertian algoritma yang dimana langkah-langkahnya itu harus logis, harus masuk akal. Dan yang terakhir ada effectiveness, yang dimana dalam filter algoritma yang terakhir ini, dalam pembuatan algoritma kita harus menemukan waktu atau cara yang lebih efisien, lebih efektif sehingga memudahkan kita dalam menyelesaikan sebuah masalah. Baik, dalam penjelasan ini apakah kalian sudah mengerti? Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang struktur algoritma. Baik, Ibu akan tanyakan kembali kepada kalian, apakah kalian telah mempelajari ini sebelumnya? Belajar sendiri mungkin atau belajar di mana? Belum, Bu. Belum. Karena belum, jadi tolong diperhatikan secara lebih detail lagi. Baik, pertama Ibu akan menjelaskan tentang struktur algoritma sekuensial, yang dimana dalam algoritma sekuensial ini dia menggunakan langkah-langkah yang dilakukan secara berurutan sesuai dengan aturan penulisannya, sehingga jika dia tidak dilakukan secara berurutan maka hasil yang akan dikeluarkan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian ada yang kedua, algoritma percabangan, yang dimana struktur seleksi ini menyatakan pemilihan langkah berdasarkan suatu kondisi tertentu. Jika kondisi benar, maka step kedua yang dipilih, dan jika kondisi salah, maka step pertama yang dipilih. Itu akan Ibu kasih contoh nanti pasti terakhir ya. Selanjutnya, struktur algoritma yang ketiga, yang dimana merupakan algoritma perulangan. Struktur ini menyatakan bahwa suatu langkah dikerjakan beberapa kali berdasarkan suatu kondisi tertentu. Dan jika kondisi tersebut masih memenuhi syarat, maka prosesnya masih tetap berlanjut, dan jika tidak, maka dia akan keluar dari proses tersebut. Baik, pada penjelasan tentang struktur algoritma, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Aku mohon maaf, yang spesialnya bisa dijelaskan kembali, saya Oke. kurang paham. Baik. Ibu akan menjelaskan kembali tentang struktur algoritma sekuensial atas permintaan Miss Farah ini. Jadi algoritma sekuensial ini merupakan langkah-langkah yang dilakukan secara berurutan sesuai aturan penulisnya. Misalnya kan Ibu contohkan, Ibu ingin membuat program, ingin mencari nilai A misalnya. Sebelumnya kan kita harus memasukkan nilai terlebih dahulu. Misalnya Ibu ingin mencari panjang luas lingkaran. Misalnya, jangan luas lingkaran, apa ya yang kalian tahu rumusnya? Luas persegi. Dari jumlah yang persegi. Apa? Oh, boleh. Pertama, Ibu akan memasukkan inputan input nilai A, yang dimana nilai A itu bernilai misalnya 10. Baik, ini contoh dari penjelasan struktur algoritma
algoritma sekuensial. Yang dimana tadi kan Ibu bilang sekuensial ini langkah-langkah yang dilakukan secara berurutan. Jika tidak berurutan maka proses tersebut tidak berjalan. Baik, Ibu akan memberikan penjelasan pada contoh ini. Pertama ada input nilai A, di mana nilai A ini bernilai 10, input nilai B yang di mana B ini bernilai 5. Maka di sini terjadi proses. Proses ini bisa terjadi karena kita telah menginput nilai A dan telah menginput nilai B. Kalau pada contoh ini apakah bisa berjalan prosesnya? Tidak, Bu. Karena dia tidak. Nilai B-nya nggak 2 kali mana, Bu? Oke, itu. Jadi udah paham sampai sini? Paham. Baik, selanjutnya untuk materi selanjutnya Ibu akan memberikan satu contoh sederhana tentang algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Yang telah Ibu tadi berikan sekilas. Tadi Ibu contohkan apa kalau masih ingat? Nasi goreng. Membuat nasi kan? Masak nasi, ya betul. Berarti yang masih ingat tadi ada perhatiin apa yang dibilang. Oke. Kalau misalnya kalian buat nasi, apa dulu akan yang kalian persiapkan? Beras. 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 Selanjutnya apa? Air, Bu. Buat nasi. Ini apa tadi? Enggak, kita di sini nggak bisa menilai yang salah dan benar karena kan sesuai dengan pemikiran masing-masing. Iya. Apa tadi nih? Air. Air. Kalau yang sebelah sini apa tadi? Wadahnya dulu, beras dulu air. Di situ kita kan sudah bisa menilai. Setiap pemikiran manusia itu berbeda-beda walaupun tujuannya sama tadi kan. Kita ingin memasak nasi, tapi tadi pemikiran siapa namanya? Halim. Hah? Halim. Halim. Siap beras apa tadi? Air. Kalau tadi siapa namanya? Rizkaya. Rizka apa? Wadahnya, Bu. Perbedaan yang sangat signifikan ya. Ini satu siapin air, satu wadah. Tapi kalian tujuannya sama kan? Membuat nasi. Begitulah sebenarnya contoh algoritma. Maksudnya kita tuh ingin menemukan suatu jawaban yang sama, tapi cara pemikirannya berbeda-beda. Dibutuhkan algoritma di sini. Kita ingin melihat jalan yang mana yang lebih mudah untuk dipakai saat ingin mendapatkan output tersebut. Baik, di sini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Masih terkait dengan contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Kalian pernah buat nasi goreng sebelumnya? Belum. Belum. Pernah, masa belum makan pasti sering kan? Makan ya. Ibu akan memberikan tugas. Ini per kelompok aja ya, satu kelompok 2 orang. Kalian pilih sini di pokoknya satu kelompok 2 orang. Kalian buat algoritma sederhana tentang buat nasi goreng. Nasi goreng. Anak semua apakah sudah siap? Sudah? Sudah lagi. Hampir, Yang Bu. belum siap tolong cepat ya. Bu, tahu, Bu, jawabannya. Bu lagi. Ibu jadi lapar nih. Kan lagi. Abang kan ada orang lagi. Hampir. Kita, Bu. Ini tadi ibu lihat serius sekali. Ini kan boleh. Sekali tulisannya. Video. Oke, udah siap semua? Ya, Bu. Ibu panggil 2 kelompok aja ya. Ya, Bu. Coba kelompok nada. Tugas kami Bu membuat algoritma nasi goreng. Yang pertama siapkan bahan yaitu nasi, minyak goreng, bumbu, telur. Kemudian siapkan peralatan seperti kompor, wajan, dan piring. Yang ketiga nyalakan kompor. Kemudian masukkan minyak goreng, lalu masukkan nasi, kemudian masukkan bumbu dan masukkan telur. Kemudian selesai. Oke, kemudian coba dari kelompok cowok ya tadi dibilang belum pernah buat nasi goreng sebelumnya. Coba Andri. Oke. Jadi Bu, algoritma kami pertama siapkan nasi putih dulu. Ya. Kemudian siapkan bahan, kemiri, bawang, cabai dan lain-lain dihabiskan. Setelah itu siapkan telur, wajan penggorengan, dan piring. Kemudian masukkan minyak goreng dan goreng bawang setengah matang sampai harum. Setelah itu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan.
ditambahkan dengan telur dan kecap. Kemudian masukkan nasi dan ditaruh di piring. Oke. Jadi terlihat dua kubu yang sangat berbeda. Di mana di sini pakai haluskan bawang. Tadi ibu dengar ini nggak pernah masak, tapi kenapa bisa serinci itu? Ada resepnya, Bu. Yang ini tadi agak beda sedikit, yang beda tipis. Tapi tujuannya sama kan? Tadi mau buat nasi goreng bu. Begitulah contoh algoritma. Sebenarnya masih banyak contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Cuman ya itu balik lagi sama pemikiran masing-masing. Pasti setiap orang tuh berbeda-beda kan pemikirannya. Untuk penjelasan materi tentang pengenalan algoritma, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada kan? Sebelum menutup pelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan sedikit kesimpulan. Tapi kesimpulan ini Ibu harap tolong dicatat. Ini untuk pembelajaran di rumah. Mana tahu nanti pertemuan selanjutnya Ibu akan kasih post test. Baik, Bu. Di mana pengertian dari algoritma itu sendiri tadi kan adalah sebuah susunan langkah-langkah penyelesaian masalah yang dilakukan secara sistematis dan logis, yang dimana sistematis itu berurutan dan logis itu diterima ya baik betul. Siapa namanya tadi? Rizka, Bu. Dan masuk akal, bisa diterima oleh pemikiran manusia. Kemudian ada kriteria algoritma yang dimana ada input, output, finiteness, dan effectiveness. Kemudian ada struktur algoritma yang terdiri dari sekuensial, percabangan, perulangan, dan tadi kita telah membahas tentang contoh algoritma secara sekuensial. Iya, betul. Dan yang terakhir tadi apa? Ada yang tahu? Kita bahas apa? Si goreng. Contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan Ibu terkait dengan algoritma. Tadi Ibu lupa absen. Siapa di sini yang nggak datang? Alka, Bu. Alta, Aan, kenapa? Ada kabar apa mereka? Baik, sekian perjumpaan kita pada hari ini. Sebelum menutup kelas, lebih baiknya kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini diberikan keberkahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.